kita belajar di kimia, kita nggak bisa melepaskan daripada nggak belajar tentang tata nama senyawa, karena tata nama senyawa ini akan membuat kita tahu sifat-sifat daripada senyawa itu, atau dia tersusun dari siapa. Pada saat kita belajar tentang tata nama senyawa untuk senyawa biner, tapi ini khusus ya, jadi nggak semua senyawa kimia itu ada di tata nama ini. Yang pertama adalah dia itu tata nama daripada unsur-unsur non-logam dan non-logam. Terus kemudian yang satunya adalah tata nama dari unsur-unsur logam dan non-logam. Mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa ini adalah termasuk senyawa ion. Tata nama yang di sebelah kiri itu lebih gampang daripada yang di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan itu hafalannya lebih banyak. Dalam hal ini, tata nama untuk non-logam dan non-logam ini saya pecah atas dua, yaitu adalah yang bagian A dan bagian B. Yang bagian A adalah tata nama yang ini juga, non-logam dan non-logam. Sementara yang bagian B itu adalah tata nama non-logam dan oksigen. Dan ini dinamakan sebagai, bisa dinamakan sebagai oksida non-logam, atau kita bisa tuliskan dia sebagai oksida asam. Kalau misalkan kita belajar di reaksi teori tentang reaksi penggaraman. Nah, sementara yang tata nama logam dan non-logam itu saya pecah atas tiga, yaitu adalah tata nama yang C, yaitu adalah logam dan non-logam, tata nama antara logam dan oksigen, dan ini dinamakan sebagai oksida logam atau sebagai oksida basa. Terus kemudian yang C, sampai F berarti, di sini ada tata nama untuk asam dan tata nama untuk basa. Jadi C, D, E, F ini sebenarnya satu nama, A dan B itu juga satu nama. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Tata nama yang ingat ini adalah tata nama daripada non-logam dan non-logam ini. Jadi tata namanya ini ada aturannya. Aturan yang pertama adalah unsur yang terdapat lebih dahulu ditulis di depan. Jadi ini harus dihafalin. Ini adalah semua unsur non-logam. Terus kemudian senyawa dari dua jenis non-logam dikasih nama dengan nama kedua unsur yang bersangkutan dengan akhiran ida. Jadi kalau kita lihat ini, C ini adalah karbon, O itu adalah oksigen, tapi kita nggak boleh tulis sebagai oksigen, harus pakai ida. Jadi ini namanya itu diganti oksida, karena dia paling belakang. Kalau yang bagian depan itu nggak usah. Terus kemudian aturan yang ketiga, jika pasangan unsur yang bersenyawa hanya membentuk sejenis senyawa, maka angka indeks nggak perlu disebutin. Jadi kayak gini, H2S, duanya itu adalah indeks. Tahu dari mana dia cuma sejenis senyawa? Sebenarnya sih nggak. Kalau belajar kimia pertama kali sih nggak tahu, tapi nanti karena sering nanti akan tahu sendiri. Yang keempat, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maksudnya kayak gini, misalkan kita punya CO atau CO2, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks. Jadi ini itu adalah indeks. Ini kan indeks buat oksigen, indeks buat karbonnya itu 1. Ini juga indeks buat oksigen, di sini indeks buat karbon. Indeks 1 untuk unsur yang pertama, maksudnya kayak seperti ini, itu nggak perlu disebutin. Jadi ini mesti dihafalin ya. 1, mono, 2, di, 3, tri, dan seterusnya. Senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal, itu nggak perlu mengikuti aturan di atas, kayak seperti H2O. Jadi kita nggak usah ngomong dihidrogen monoksida, nggak usah. Ini berarti kita tinggal ngomong air, ini kita tinggal ngomong dia sebagai amonia. Ya, ambil contoh. Misalkan yang pertama, berarti di sini kan harusnya kan C-nya ada 1, saya gedein ya, C-nya ada 1, O-nya ada 1, harusnya kan kita ngomongnya gini kan, monokarbon, monooksida, atau monoksida itu sama aja. Tapi mono yang di bagian depan tuh nggak usah ditulis, jadi nggak usah. Berarti namanya adalah karbon monoksida. Ambil lagi di sini ya, N2O5, saya gedein. Kita sebutin 2-nya dulu, berarti namanya adalah dinitrogen, karena itu adalah nitrogen. 5 itu adalah penta, berarti namanya adalah pentaoksida. Demikian juga dengan yang B, tata nama oksida non-logam, berarti maksudnya non-logam sama oksigen. Cara ngasih namanya itu sama kayak seperti atasnya. Nah sekarang kita ke yang berikutnya, tata nama daripada logam sama non-logam. Tata nama daripada logam sama non-logam ini itu adalah ion positif atau kation. Ini tulisannya untuk ion positif, yang ini itu adalah untuk anion. Anion itu adalah ion negatif.
Jadi ion positif sama ion negatifnya ini dia ada tabel, namanya tabel kation anion. Ini adalah seluruhnya. Yang di sini itu adalah kation semua, ion positif. Yang di sebelah sini itu adalah anion semua. Sebenarnya dari nomor 1 sampai nomor 25 itu harus dihafalin. Yang di sini itu nomor 1 sampai nomor 30 itu harus dihafalin karena dia sering sekali muncul pada saat kita belajar tentang tata nama. Pada saat kita ngelihat kayak gini sebenarnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ini cara ngafalinnya bisa disingkat jadi satu-satu karena ada beberapa keistimewaan. Untuk kation 1 sampai 10 itu beda-beda semua. Nah, ini mulai pasangan. Nomor 11 sama 12. Ini kan timah 2 dan timah 4. Jadi kalau misalkan unsur logam yang mempunyai 2 bilangan oksidasi atau lebih, maka dikasih nama dengan pakai tanda Romawi seperti ini. Jadi kalau timah 2 berarti ini plus 2. Timah 4 berarti plus 4. Jadi timah itu ada 2, timbal itu ada 2, besi itu ada 2, raksa itu ada 2, tembaga ada 2, emas ada 2 dan seterusnya sampai 25 ya. Terus kemudian kalau untuk yang anion ada yang sendirian, ada yang pasangan. Nomor 1 sampai nomor 12 itu sendirian, tapi yang ini pasangan 13 dan 14. Jadi kalau yang dia itu itu oksigennya lebih dikit. Ini ini lebih gede, beda 1 ya. Bilangan oksidasinya sama. Minnya min 1, ini juga min 1. Ini juga kan, ini min 2, ini min 2. Satunya tapi SO3, satunya SO4 dan seterusnya. Jadi ini pasangan, ini pasangan, ini pasangan, pasangan. Nah, ini enggak yang nomor 23 sampai nomor 26 itu sendiri. Nah, yang khusus untuk nomor 23 sampai 26 ini dia bisa diganti dengan bromin atau iodin. Jadi kalau misalkan kita punya bromin berarti bisa kayak seperti ini, BRO-1, BRO2-1, BRO3-1 atau BRO4-1. I bisa IO-1, IO2-1, IO3-1, IO4-1. Cara ngasih namanya hampir sama. Jadi kalau ini namanya adalah hipoklorid, berarti yang ini itu adalah hipobromid. Ini klorid, berarti ini bromid. Ini klorat, berarti ini bromat. Perklorat, berarti ini perbromat. Demikian juga dengan I. Ini berarti namanya adalah hipoiodid. Ini iodid, ini iodat, ini periodat. Nomor 27 dan 28 itu pasangan, nomor 29 dan 30 itu pasangan. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah hafalinnya. Kembali lagi ke cara ngasih nama, logam sama non-logam. Nama senyawa biner dari logam dan non-logam adalah rangkaian nama logam. Jadi logamnya itu ditulis di depan dan non-logamnya itu di belakang dengan akhiran ida. Ini sebenarnya nggak usah karena di tabel kation anion dia sudah ada idanya semua. Ini kan ada idanya, ini ada idanya. Yang nggak pakai ida ya berarti harus ngikutin kayak asetat. Berarti nggak boleh diganti asetat ida, nggak boleh. Jadi ngikutin daripada namanya itu. Angka-angka indeks nggak usah disebutin. Jadi maksudnya kalau misalkan kita seperti punya nomor 2 CaCl2, berarti kita nggak usah sebutin Ca itu kan kalsium. 2-nya ini kan indeks yang sebelumnya kan ada D-nya kan, di klorida. Nah ini nggak boleh. Jadi pada saat kita bicara tentang tata nama non-logam dan logam non-logam, kalau ini itu indeksnya itu disebutin. Kalau yang sebelah kanan indeksnya itu nggak usah pakai indeks, nggak usah disebutin sama sekali. Jadi tinggal ngomong aja namanya itu apa, cuma harus ngafalin tabel kation anion. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini, namanya adalah kalsium klorida, karena kan ini kita lihat di kation kalsium, ini kita lihat di anion klorida, kalsium klorida. Ini namanya berarti natrium klorida. Tapi ada beberapa yang kita harus tahu, kayak seperti ini nih, SN. SN kan ada 2 kemungkinan. Ada SN plus 2, coba kita lihat ya. SN plus 2 sama SN plus 4 kan, nomor 11 sama nomor 12. SN plus 2 kalau dia sama oksigen, O2 min, atau SN plus 4 kalau dia sama oksigen, oksigen kan muatannya min 2. Nah di sini kalau misalkan kita mau ngasih namanya, rumus senyawa kimianya, berarti kan ini kan plus 2 berarti ngelepas 2, min 2 berarti kan nangkep 2, berarti ini kan dikali 1, ini kali 1. Berarti rumus kimianya adalah SNO. Jadi ini kita bisa tulis timah 2 oksida karena dia kan pakai SN yang plus 2. Kalau yang ini berarti ini kali 1, ini kali 2, hasilnya adalah SNO2. Nah ini namanya adalah timah 4 oksida.
Jadi nggak terlalu susah. Cuma ya harus hafal kation anionnya itu. Yang D, tadi kan seperti yang sudah dibilang sebelumnya, C, D, E, F itu termasuk satu nama yang sama. Jadi cara ngasih namanya itu sama aja sebenarnya. Cuma kalau untuk yang oksida logam ini, belakangnya itu udah pasti oksigen. Cuma cara ngasih namanya sama, jadi nggak usah sebutin indeks. Jadi di sini nih magnesium oksida, aluminium oksida, nggak boleh disebutin ada D atau tri-nya. Kemudian untuk tata nama asam, kalau untuk tata nama asam kan tadi kan logam sama non logam ini kan sebagai kation kan, sementara non logamnya ini kan anion. Nah kalau dia tata nama asam, depannya ini selalu H+, anionnya ini apapun dia, pokoknya nggak boleh kecuali OH-, O2- atau H-, itu termasuk asam. Jadi kalau kita asam klorida kita mau ngasih nama, rumus kimia senyawa asam itu H+, klorida itu Cl- dari hafalan kation anion, ya tinggal kasih nama, namanya apa, rumus kimianya adalah HCl dan seterusnya. Kalau kayak seperti dibalik HClO4 ya berarti ini asam, yang ini kan namanya perklorat, tinggal tulis asam perklorat karena ClO4 kan satu kesatuan. Nah untuk yang basa sama aja, kita punya logam sama non logam. Logam ini adalah untuk kation, non logam ini untuk anion. Khusus untuk basa yang tertentu itu adalah anionnya, kationnya dia apa saja oke. Pokoknya dia nggak boleh H+, dan itu dinamakan sebagai basa. Contohnya misalnya kita punya natrium hidroksida. Natrium itu kan Na+, hidroksida kan OH-, berarti tinggal kalau kita mau nyari tahu rumus kimia atau rumus senyawa, ini tinggal kali 1, ini kali 1, berarti hasilnya adalah NaOH. Kalau kita punya sebaliknya ya tinggal sebutin, tanpa perlu sebutin indeks ya. AlOH 3 kali, berarti ini adalah aluminium hidroksida. Nggak usah disebutin indeksnya. Itu penjelasannya untuk tata nama ya.